di video sebelumnya kita udah belajar tentang kenapa function pada Python disebut sebagai high order function ya teman-teman. Jadi gue udah jelasin tentang 5 syarat kenapa function di Python itu dikatakan sebagai first class citizen gitu ya, sebagai high order function. Nah sekarang gue mau jelasin tentang salah satu feature di mana Python takes advantage dari high order function tersebut. Ya, nama feature-nya adalah dekorator teman-teman. Nah, biar teman-teman makin paham, yuk kita mulai buat file baru ya. Kita ngoding file baru, dekorator.py. Nah, kita akan mulai ngoding di sini teman-teman. Nah, supaya teman-teman makin paham di bagian materi dekorator ini, gue mau jelasin dulu tentang dynamic parameter teman-teman. Let's say gue bikin function ya, namanya sapa standar ya. Take satu parameter, ngambil satu parameter, nama parameternya words. Oke. Prosedur dari function sapa ini sederhana teman-teman, cuman print out dari words ini. Oke, nggak ada yang aneh dengan kode ini ya. Teman-teman udah bisa bikin function, terus udah tahu cara bikin prosedurnya di dalam block function. Nah, teman-teman udah tahu nih, kalau gue coba eksekusi function sapa ini dengan masukkan parameter hello world, apa yang akan terjadi teman-teman? Gampang ya, sederhana ya. Dia akan menjalankan prosedur under block sapa ini, which is cuma print out aja ya, print out dari words-nya. Nah, kebetulan words-nya gue masukin hello world. Maka print hello world. Nah, gak ada yang aneh, teman-teman udah pada tahu tentang function. However, teman-teman dalam kasus ini gue tahu nih jumlah kalimat yang akan dimasukin itu jumlahnya cuma satu, which is hello world doang gitu ya. Nah gimana kalau gue belum tahu nih teman-teman jumlah kalimat yang akan dimasukin itu ada berapa teman-teman? Misal mau hello world, terus ada selamat pagi gitu, terus ada selamat siang gitu dan seterusnya gitu. Ada banyak sekali kalimat sapaan yang bisa dimasukin ke function sapa untuk di print out. Nah dalam kasus pertama gue tahu nih ini cuma satu gitu ya. Nah, tapi kan ternyata klien atau user itu ternyata masukinnya nggak cuma satu, bisa jadi banyak gitu ya ketika orang lain itu pakai function yang teman-teman buat gitu. Nah, gimana kalau kasusnya kayak gini teman-teman? Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa pakai dynamic parameter punyanya Python ya, yaitu bintang args sama bintang-bintang keyword args. Oke? Nah, dua keyword ini teman-teman pada Python ini menunjukkan bahwa parameter ini sifatnya dynamic teman-teman. Maksudnya dynamic gimana? Gua coba print dulu ya. Ini words-nya gua ganti jadi args, terus kita coba jalanin lagi functionnya. Nah lihat teman-teman. Atau ini ya gua coba hilangin lagi jadi satu ya biar teman-teman makin paham apa bedanya. Nah lihat teman-teman. Instead of dia ngeprint string seperti ini ya, pas di awal kan yang pas parameternya masih words itu dia langsung ngeprint string ini gitu ya. However, ketika kita ganti jadi args gini, ya, terus kita print args-nya, nah yang di print itu bukan cuman string hello world teman-teman, tapi sekarang sifatnya jadi tuple, oke? Jadi tuple. Bayang ya teman-teman ya. Itu udah belajar dalam masalah tipe data non primitif kan di awal-awal tuh ya. Ini salah satu tipe data tuple namanya. Oke? Yang mana ini bisa diiterate teman-teman, bisa di looping. Bayang ya. Jadi for kalimat misalkan ya in bintang args gitu ya atau in args gitu print kalimat. Teman-teman eksekusi lihat hello world. Ketika teman-teman masukin di sini lebih dari satu kalimat selamat pagi misalkan gitu ya. Terus selamat siang dan seterusnya gitu. Teman-teman eksekusi lihat hello world, selamat pagi, selamat siang. Oke. Nah, jadi intinya dynamic parameter args ini gitu ya. Nanti kita belajar tentang keyword args juga. Intinya adalah dynamic parameter ini itu dipasang ketika kita belum tahu nih akan ada berapa banyak input yang akan dimasukkan ke function tersebut. Oke. Itu yang perlu teman-teman catat dulu ya. Nah, berikutnya keyword args nih teman-teman. Keyword args ini sebenarnya sama kayak args juga, cuman bedanya dia pakai keyword teman-teman. Let's say gue masukin di sini nama misalkan ya sama dengan jihad misalkan. Nah kalau kita coba print out, ini gue coba hilangin dulu ya. Gue coba print keyword args, gue coba jalanin teman-teman. Lihat, padahal gue nggak define sama sekali parameter nama ya di sini ya di function ini gitu ya. Tapi kita bisa baca teman-teman nama jihad. Itu karena keyword args teman-teman. Jadi kita bisa masukin keyword sebanyak mungkin di sini.
nama, alamat sama dengan Bandung misalkan. Ini tetap akan kebaca dari keyword args-nya teman-teman. Nah lihat, nama jihad, alamat Bandung. Oke, nah jadi bedanya antara args dengan keyword args ya, keywords ini, quarks ini. Quarks ini perlu key value teman-teman. Teman-teman perlu define nama parameternya gitu ya. Terus value-nya apa? Nama parameternya apa, value-nya apa. Oke. Nah, kalau args itu teman-teman langsung masukin value-nya sebanyak yang teman-teman mau. Oke. Nah, ini kalau kita print args. Ini nah lihat teman-teman. Yang di atas ini args ya, isinya adalah tuple dari value yang teman-teman masukin semua. Oke. Quarks itu di bawahnya isinya adalah key value dari yang teman-teman masukin juga. Ini key-nya gitu ya. Apa namanya? Nama parameternya, terus value-nya apa, nama parameternya apa, value-nya apa. Oke, ini dynamic parameter teman-teman. Kita perlu belajar ini, kita perlu tahu ini untuk belajar dekorator. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian dekorator teman-teman. Ini gue hapus dulu ya. Nah, jadi dekorator ini sebenarnya manfaatin syarat keempat dari high order function yang udah kita pelajari sebelumnya teman-teman. Masih ingat ya? Jadi di mana function bisa mereturn sebuah function gitu ya. Juga syarat yang ketiga tuh, ketika function bisa dimasukkan ke dalam parameter. Oke, nah, contohnya gini misalkan, gue bikin function namanya sapa. Oke, ini standar, cuman print out dari hello world aja. Oke, nah gue pengen bikin satu function lagi teman-teman, di mana function ini benar-benar generik, benar-benar general, bisa dipakai di mana aja, yang fungsinya untuk nge-wrap satu function gitu ya, sebelum function itu dieksekusi dan setelah function itu dieksekusi teman-teman. Ya, biar teman-teman nggak bingung, yuk kita demokan aja ya biar teman-teman nggak bingung. Def, nama functionnya deco, teks satu parameter namanya func. Oke. Nah di dalam deco ini gue bikin lagi satu function def inner. Ya. Dimana di inner ini gue akan print out before execute gitu ya. Terus gue baru eksekusi functionnya gitu ya. Func, gue eksekusi ini. Jadi function ini gue eksekusi di sini gitu ya. Terus print after execute. Nah, di bawahnya gue return function inner ini, teman-teman. Oke? Paham ya? Jadi tujuannya adalah gini, si deco ini akan nerima satu function, teman-teman. Di mana function itu nanti akan dieksekusi setelah print dulu before execute, gitu ya. Lalu jalankan, lalu eksekusi si functionnya yang dimasukin ke deco ini, gitu ya. Terus print out lagi after execute. Bayang ya? Bayang ya teman-teman ya. Jadi ini kalau gue mau eksekusi, let's say gue bikin variable namanya func gitu ya. Sama dengan deco, gue masukin function sapa. Teman-teman. Ngerti ya? Artinya apa? Artinya sapa ini gue masukin sebagai function yang nanti akan di-execute gitu ya. Tapi sebelum di-execute, print out dulu before execute, ya. Baru execute, baru eksekusi si functionnya gitu ya. Setelah itu baru print out after execute. Oke, maka yang terjadi adalah ketika gue jalanin func ini teman-teman, gitu ya. Gue eksekusi si func ini, gue eksekusi, ini gue jalanin programnya decorator.py. Nah lihat teman-teman, before execute, hello world, after execute. Kebayang ya kenapa bisa kayak gini ya? Again, balik lagi, gue define deco, di mana deco itu adalah sebuah function yang mereturn function nantinya gitu ya. Yang mana nerima satu parameter function gitu. Gue masukin sapa nih, function sapa gue masukin. Jadi si func di sini adalah sapa dalam kasus ini gitu ya. Sapa, terus si innernya di return ke sini. Which is func ini berarti jadi inner sekarang gitu. Paham ya? Inner yang punya function, yang punya func ini adalah sapa. Terus func ini gue eksekusi, maka jadilah ini. Before execute, hello world, after execute. Kebayang ya? Tapi kan ini jadi teks kayak gini ya, jadi kurang rapih gitu ya. Jadi apa namanya, baca codingannya juga agak susah gitu ya. Nah, ada salah satu feature di Python namanya dekorator, teman-teman. Jadi gini. Ini gue tukar ke atas, teman-teman. Let's say di function sapa ini gue pengen pakai prosedur dekorator ini, teman-teman. Jadi untuk mengeksekusi sapa, gue pengen ada before execute, ada print out before execute, sama ada print out after execute setelah function ini dijalankan gitu ya. Caranya gampang teman-teman, tinggal pakai add
deco, teman-teman. Ya. Jadi ketika teman-teman panggil sapa, ya, teman-teman jalanin programnya, by default dia akan langsung ke wrap. Ya, lihat dia ada di sebelumnya, terus ada di setelahnya juga. Dia langsung ke wrap dari function ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai si function deco ini gitu ya, si function buat dekorator ini di function mana aja, teman-teman. Let's say gue bikin function lagi nih, def hello, terus print selamat pagi misalkan ya. Nah, ini gue pakai deco juga nih. Terus kita panggil di sini si hello nih. Kita coba batasin dulu biar enak lihatnya. Ini kita jalanin, teman-teman. Python 3 decorator.py. Lihat. Before execute, hello world after execute, which is punyanya si Sapa gitu ya. Terus print separatornya, terus hello, jalanin function hello. Tapi lihat, function hello ini ketika ditambah dekorator, kelakuannya sama kayak si Sapa ini yang ditambah dekorator. Ya. Dia di wrap, dibungkus gitu ya, before execute, selamat pagi, sama after execute. Oke. Nah, dekorator ini juga bisa dipakai beberapa kali, teman-teman. Let's say teman-teman pakai lagi nih di si hello deh misalkan ya. Ini tambah lagi deco. Artinya apa? Artinya function hello yang udah di wrap pakai deco gitu ya, di wrap lagi, teman-teman, dibungkus lagi pakai deco. Ya, maka kalau kita jalankan hasilnya jadi kayak gini. Before execute, after execute, ini nih, ini bungkus paling luarnya ya. Before sama after yang paling luar ya, yang before yang pertama sama after yang terakhir itu adalah bungkus yang paling luar. Ya, deco yang terakhir, deco yang paling atas nih. Terus before yang kedua sama after yang kedua terakhir itu adalah deco yang pertama gitu ya. Baru functionnya, teman-teman. Jadi ini segini gitu ya, satu blok ini di wrap lagi pakai satu dekorator namanya deco lagi gitu ya. Hasilnya jadi kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai beberapa kali si dekorator ini. Oke. Nah, sekarang ke masalah terakhir di bagian dekorator, teman-teman. Gimana kalau functionnya gitu ya, def sapa nama, gue bikin function baru gitu ya. Gimana kalau functionnya nerima parameter, teman-teman? Dalam hal ini nerima parameter nama misalkan gitu ya. Print out hello, namanya di print out gitu ya. Jadi hello, terus namanya di print out. Nah, di dekorator ini kan si functionnya nggak nerima argumen apapun gitu ya, nggak menerima parameter apapun gitu. Nah, gimana nih caranya supaya dekorator kita tuh bisa dynamic nge-supply parameter ke function yang punya parameter ini. Nah, disinilah dynamic parameter yang sebelum kita pelajari dipakai, teman-teman. Kita bikin dekorator baru, def deco with params misalkan gitu ya. Nerima satu parameter namanya func, seperti yang di atas tadi. Terus bikin satu inner function namanya inner, sama ya prosedurnya, print before execute with params, terus kita execute si functionnya gitu ya, terus print after execute with params, terus inner functionnya kita return. Nah, tapi ya lihat, instead of kita kasih inner yang kosong gitu ya, karena nanti akan dipasing parameter. Dan di sini kita masukin keywordnya, teman-teman, keyword args-nya, args dan keyword args-nya maksudnya ya, dynamic parameternya. Nah, di sini karena kita nggak tahu gitu ya, function yang mau dikasih dekorator itu punya parameter apa aja gitu ya, maka harus ditambah dynamic parameter di sini, teman-teman, biar dekoratornya dynamic. Kebayang ya, biar dekoratornya bisa dinamis, bisa dipakai di function mana aja, teman-teman, yang punya parameter tentunya gitu ya. Oke, tinggal tambahin aja di sini args sama keyword args. Oke, nah di sini supply lagi args sama keyword args. Oke, maka kalau kita masukin di sini add deco with params, teman-teman, ya, terus kita panggil di sini, ya, kita separate dulu, kita panggil di sini sapa nama gitu ya. Gue masukin jihad misalkan, gue execute, teman-teman. Lihat, before execute with params, hello jihad, after execute with params. Jadi sekarang dekoratornya bisa nyuplai gitu ya, bisa ngasih parameter ke function di bawahnya. Oke, jadi nggak masalah nih kita masukin. Jadi anggap aja kayak dekoratornya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita cuma baca parameter apa yang harus disuplai ke function ini gitu ya. Nanti si dekoratornya akan nge-wrap functionnya, terus nyuplai value-nya ke function yang dituju gitu, which is si sapa nama ini dalam kasus ini gitu ya. Jadi ininya bisa dianggap nggak ada gitu ya, dianggap cuma ngebungkus functionnya doang gitu. Bayang ya.
Jadi ini salah satu tools yang powerful di Python, which is dekorator, teman-teman.